Shalom dan selamat malam Amang Inang. Apa kabar malam hari ini? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, dan jika ada yang mengalami kelemahan fisik, bila kiranya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada Amang dan Inang semuanya. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Amang Inang, firman Tuhan untuk kita renungkan pada malam hari ini diambil dari kitab Injil Matius 17 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan judul pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Murid-muridnya pun sedih sekali. Demikian bunyi firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biasanya pemberitahuan yang diulang-ulang adalah sesuatu yang sangat penting. Contohnya, jika kita singgah di pom bensin, maka di setiap sudut kita akan menemukan tulisan yang berisi pemberitahuan dilarang merokok atau pemberitahuan untuk menonaktifkan handphone. Kenapa di setiap sudut ada tulisan itu? Tentu karena penting, yaitu untuk menjaga keselamatan. Berbahaya jika merokok atau menghidupkan handphone atau alat elektronik lainnya di pom bensin. Amang Inang, malam ini kita membaca firman Tuhan yang berisi pemberitahuan kedua. Berarti ada pemberitahuan pertama dan ini pemberitahuan kedua dari Tuhan Yesus kepada muridnya tentang penderitaan Tuhan Yesus, yaitu kematiannya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ada beberapa poin yang akan kita renungkan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, pemberitahuan tentang kematian Tuhan Yesus ini adalah pemberitahuan yang penting atau top news. Ketika Tuhan Yesus memberitahukan untuk yang kedua kalinya tentang kematiannya, jelas sekali isi pesan yang hendak Tuhan Yesus katakan ini sangat penting, yaitu bahwa kematiannya bukan kematian yang biasa seperti kematian manusia lainnya. Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia. Ini berarti Yesus sebagai anak Allah yang menjadi manusia, ia akan dihianati, ia akan ditangkap dan diserahkan ke tangan manusia berdosa untuk disalibkan. Yesus tahu dia akan mengalami semua itu, tetapi ia tetap bersedia dengan sukarela mengalaminya. Jadi kematian Tuhan Yesus bukanlah kematian yang biasa. Karena apa? Sekalipun ia tahu bahwa ia akan menderita hingga sedemikian rupa, ia tidak lari, tapi secara sadar berjalan menuju penderitaan itu. Hal itu berarti kematian Tuhan Yesus bukan karena kuatnya tangan manusia yang akan membunuhnya, tetapi karena kerelaannya sendiri, dan itu ia lakukan demi keselamatan manusia yang berdosa, yang menjadi anak domba Paskah yang dipersembahkan untuk melunasi hutang dosa manusia. Lihatlah betapa besarnya cinta kasih Allah
kepada kita manusia yang berdosa. Yesus tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia rela mengalaminya supaya saya, Amang dan Inang, kita semua tidak binasa. Amang Inang, jika Yesus rela menyerahkan nyawanya, setidaknya relalah membagi waktumu kepada Allah. Jika Yesus rela menyerahkan nyawanya, relalah memberikan apa yang kamu punya untuk membangun gerejanya. Relalah menekan kedaginganmu dan hiduplah kudus. Rela jugalah menghadapi penderitaan dan kesulitan karena memikul salib. Jangan mundur sekalipun banyak tantangan dalam mengikut Kristus. Banyak yang menghina dan menjauhi karena imanmu kepada Kristus. Ingatlah, kalaupun engkau direndahkan karena imanmu, yang direndahkan akan ditinggikan, dan sebaliknya yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa memelihara nyawanya akan kehilangan nyawanya. Amang Inang, pokok perenungan yang kedua dari firman Tuhan pada malam hari ini adalah kabar buruk yang menjadi kabar baik. Secara manusiawi, berita kematian adalah kabar buruk tentunya. Tentu kita sepakat dengan itu. Kalaupun ini kabar buruk, Yesus tidak menyembunyikan kebenaran ini dari murid-muridnya. Ia mengulangi memberitahu mereka tentang apa yang akan terjadi. Para murid juga merasa bahwa pemberitahuan Tuhan Yesus ini adalah kabar buruk dan tidak ingin didengar, apalagi didengar berulang-ulang. Namun kenyataannya Tuhan Yesus mengulangi pemberitahuan ini. Perasaan murid dijelaskan sangat sedih dan itu wajar, ya. Namun yang mereka harus sadari adalah bahwa kabar buruk ini sebenarnya adalah kabar baik bagi dunia ini. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah bahwa kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang membawa keselamatan, membawa penebusan dan pembebasan dari hukuman dosa. Sesaat mereka memang akan bersedih, tetapi kemudian Yesus akan dibangkitkan dari kematian, dan pada saat itulah kepenuhan sukacita abadi menjadi milik orang percaya. Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kematian Tuhan Yesus dalam konteks sekarang ini, kita tidak perlu bersedih lagi seperti murid yang bersedih, karena ternyata kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang membawa keselamatan bagi kita umat berdosa. Memang di luar sana banyak yang mencela, banyak orang yang mempertanyakan, jika Yesus adalah Tuhan, Allah kok mati? Amang Inang, ketika celaan seperti itu datang kepadamu, bersyukurlah. Aku bersyukur untuk kerelaan Tuhan yang mati di kayu salib. Katakan itu dalam hidupmu. Karena dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, saya memperoleh keselamatan. Jadi ketika ada yang mencela, jadikan celaan itu sebagai pengingat akan cinta kasih Allah yang besar, cinta kasih Allah yang membawa keselamatan, cinta kasih Allah yang membawa pembebasan umat manusia dari dosa-dosa. Amang Inang, berbahagialah jika ada yang mengingatkanmu dan mempertanyakan tentang Yesus sebagai Tuhan, karena itu adalah Yesus yang mati di kayu salib. Karena itu adalah sebagai pengingat kepadamu bahwa engkau telah ditebus lunas dari dosa-dosamu. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini.
Benar Tuhan, lewat kematian-Mu kami telah beroleh kelepasan dari hutang dosa kami. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang agung. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang rela mati di kayu salib. Itu Engkau lakukan dengan penuh ketaatan untuk menyelamatkan kami umat yang berdosa. Tuhan, biarlah kiranya kami sebagai pengikut Kristus, sebagai penerima keselamatan, dapat menghidupi keselamatan itu, mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami menerimanya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.